Saya sih bukan cuma cepat ya, nekat gitu loh. Apakah ini memang keinginan rakyat atau kemudian ambisi pribadi Anies aja gitu kan. Partai Gerakan Rakyat ya. itu kan awalnya kan cuma apa ya, gerakan masyarakat lah. Ya. Dan Non-partai ya. non-partai ya, kayak model Ormas ya? Ormas Gerakan Rakyat ya, sama dulu Nasdem juga awalnya juga gerakan masyarakat juga ya. Dan kemudian baru menjadi partai ini baru berapa minggu yang lalu lah gitu. Tapi itu cepat juga ya Prof, setahun itu ya, kurang dari setahun transform jadi. Ya kalau buat saya sih bukan cuma cepat ya, nekat gitu loh. Ya nekat, dan itu pun juga tidak sedikit orang juga banyak memberikan komentar ya. Apakah ini memang keinginan rakyat atau kemudian ambisi pribadi Anies aja gitu kan. Walaupun saya sendiri melihat Anies sendiri nggak begitu aktif atau nggak begitu terlalu aktif di dalam gerakan-gerakan tersebut ya. Mengapa? Karena saya melihat bahwa dia ini kan kebetulan adalah orang yang memang sudah aktif di dalam politik ya sangat lama dan pernah menjadi calon presiden pada tahun 2024 kemarin ya. Dan Anda tahu ya, dia calon presiden yang dari sisi perolehan suara kan nomor 2 ya, setelah Prabowo. Walaupun angkanya itu benar atau enggak gitu kan. Maksud saya benar tuh bukan dari dianya, tapi dari KPU-nya itu benar atau enggak kita nggak dari tahu. sisi pemenangnya ya. Betul ya. Jadi, Tapi udah lumayan loh itu, Prof. 25% itu equal kalau nggak salah 40 juta orang kan? oh iya, ya mungkin karena itu makanya beberapa orang yang menjadikan Anies menjadi calon presiden pada 2029 ini kemudian mendirikan apa yang disebut dengan organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat ya. Dan dia udah menjadi kalau nggak salah menjadi anggota nomor 1 kan, nomor 1 ya. Dan sekarang udah jadi partai politik ya. Tantangannya tapi juga masih berat kan. Misalnya ya, pertama dia harus mendaftarkan ini ke Kementerian Hukum ya, supaya dia legal sebagai partai. Dan Anda tahu untuk menjadi partai itu kan syaratnya banyak. Tapi nomor 1 logistik. Ya itu. Isi tas ya, Bro? Hah? Isi tas. Ya itu maksud saya, apa yang saya maksud dengan untuk menjadi partai politik ya, itu kan Anda harus terdaftar di Kementerian Hukum dan itu persyaratannya itu harus ada berapa provinsi dan kabupaten kota kan yang kemudian mereka miliki ya. Dan untuk memiliki itu mereka harus punya pengurus. Nah, yang paling berat bagi Anies adalah mencari pengurus tadi ya, mencari pengurus dan kemudian bagaimanapun dia harus punya bendahara juga ya, punya kantor dan kemudian where the money from itu.